Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bel Audila sebagai host hari ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian kami. Penelitian kami berjudul Tantangan dan Strategi Penguatan Kewarganegaraan Digital di Era Disinformasi dan Hoax, studi kasus pada generasi muda di lingkungan urban. Pesatnya perkembangan internet di Indonesia telah membentuk ruang digital yang mendorong partisipasi publik dan melahirkan konsep kewarganegaraan digital. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan, terutama berupa disinformasi dan hoax yang menyebar luas dengan cepat. Generasi muda sebagai pengguna digital terbanyak sangat rentan terpapar informasi palsu. Meski tergolong melek teknologi, mereka belum tentu memiliki literasi digital dan kemampuan berpikir yang kritis yang memadai. Kondisi ini mengancam etika, keamanan, dan proses partisipasi digital mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan tersebut dan merumuskan strategi penguatan kewarganegaraan digital di kalangan generasi muda. Selanjutnya, saya telah mengundang beberapa narasumber untuk kami wawancarai. Dan narasumber pertama kita, saya undang Saudara Dio Saputra. Saudara Dio, menurut pendapat Anda, bagaimana bentuk dan karakteristik umum dari informasi yang menyesatkan di ruang digital? Menurut pendapat saya, informasi menyesatkan di ruang digital biasanya berbentuk judul provokatif, sumber tidak jelas, fakta dipelintir, serta gambar atau video yang dimanipulasi. Ciri lainnya adalah mengandung bisa atau propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Itulah tadi pendapat dari Saudara Dio Saputra. Selanjutnya kita panggil narasumber kedua, Saudari Syakila. Saudari Syakila, menurut pendapat Anda, apa saja dampak penyebaran informasi yang tidak benar terhadap perilaku dan etika digital di generasi muda saat ini? Menurut pendapat saya, penyebaran informasi yang tidak benar dapat membuat generasi muda terprovokasi, menyebarkan hoaks, menurunkan etika digital, memicu konflik, dan kehilangan kepercayaan terhadap informasi. Literasi digital sangat penting untuk mencegah dampak ini. Itulah tadi pendapat dari Saudari Syakila. Selanjutnya kita melangkah ke narasumber ketiga, Saudari Amalia Ramadhani. Saudari Amalia Ramadhani, menurut pendapat Anda, bagaimana tingkat pemahaman dan kemampuan generasi muda dalam menyaring informasi di era digital saat ini? Menurut pendapat saya, generasi muda cukup mahir menggunakan teknologi. Namun, kemampuan mereka dalam menyaring informasi di era digital masih perlu ditingkatkan. Banyak yang belum bisa membedakan antara fakta dan hoaks, serta sering membagikan informasi tanpa verifikasi. Solusinya adalah dengan meningkatkan literasi digital melalui pendidikan, pelatihan, berpikir kritis, dan kampanye anti-hoaks. Itulah tadi pendapat dari Saudari Amalia Ramadhani. Selanjutnya narasumber keempat, kita persilahkan Saudara Muhammad Abian. Saudara Abian, menurut pendapat Anda, apa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan digital masyarakat dalam menghadapi informasi yang menyesatkan? Menurut pendapat saya itu ada 4. Pertama itu literasi digital, seperti edukasi masyarakat agar mampu memilah dan mengevaluasi informasi. Kedua itu ada kampanye edukasi, seperti sosialisasi itu melalui media dan tokoh publik tentang bahayanya hoaks seperti apa. Yang ketiga itu ada peran pemerintah, jadi seperti peraturan regulasi dan dokumen terhadap platform verifikasi informasi harus diperhatikan oleh pemerintah. Keempat itu adalah memperdayakan komunitas, seperti melibatkan komunitas lokal dalam menyebarkan informasi yang benar dan edukatif. Seperti itu menurut saya. Baiklah, itulah tadi pendapat dari beberapa narasumber kita mengenai tantangan dan strategi penguatan kewarganegaraan digital di era disinformasi dan hoaks pada studi kasus generasi muda di lingkungan urban. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu generasi muda hidup di era digital yang penuh dengan informasi, namun masih rentan terhadap hoaks dan informasi yang menyesatkan akibat kurangnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Informasi menyesatkan sering muncul dalam bentuk provokatif, tidak akurat, dan biasa yang dapat mempengaruhi perilaku,
etika, dan pemahaman digital mereka.